Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Aku tuh sempat merasa kayak ini gara-gara aku nih, gara-gara aku nggak nemenin dia nih, gara-gara aku menyerah nih untuk untuk ada di samping dia, negur dia, nasihatin dia kayak gitu. Ini gara-gara aku sempat merasa kayak gitu. Maksudnya ketika kita merasa kita jadi pahlawan, maksudnya kita lebih baik dari orang lain, makanya kita berniat membantu dia, hati-hati loh. Jangan-jangan sebenarnya kita yang salah. Bukan juru selamat, bukan juru selamat lu. Bukan, cuma Tuhan juru selamat kita. Tuh bagus banget sih kata-katanya, kamu bukan juru selamat. Lah, betul. Iya betul. Kita tidak bisa menyelamatkan orang. Lu bukan juru selamat, bukan juru selamat lu. Bukan, cuma Tuhan juru selamat kita. Iya. Jadi jangan merasa diri, ya walaupun ya mungkin kita bisa bantu orang kan banyak banget ya sisinya. Mungkin bantu keuangan, kita bisa bawa anak yang tadinya nggak sekolah, kita kasih beasiswa sekolah, itu good, itu baik gitu. Tapi kamu bukan Tuhan buat dia. Dia tetap boleh menentukan pilihan hidupnya. Atau mungkin kita bantu orang lewat pandangan-pandangan hidup kita. Kita belajar psikologi misalnya, kita belajar ilmu-ilmu yang dibutuhin orang. Kita boleh bantu orang lewat itu, tapi biarkan dia tetap memilih. Dan jangan buat dia bergantung sama kamu. Bener gak sih? Kadang-kadang kita senang merasa dibutuhkan. Iya, itu makanya gue bilang itu dari luka lagi. Karena kita pengen dihargai, akhirnya kita berusaha menjadi seseorang yang berharga buat orang lain dengan menjadi pahlawan. Tapi gue tadi menarik tuh, lu bilang kita bisa bantu dengan pendidikan, dengan apa lagi tadi? Dengan duit dengan juga nasihat, mungkin. ya, dengan ilmu-ilmu yang kita punya. Nah, ini gue tuh ada sedikit unek-unek sebenarnya, tapi nggak tahu deh ya, ini udah tepat nggak waktunya. Sebenarnya aku udah lama pengen nulis, pengen ngomong soal ini, cuman agak ngeri-ngeri juga gitu loh, karena ini sesuatu yang seringkali seringkali terjadi gitu loh. Ini sesuatu yang nggak asing. Jadi takutnya kalau aku tulis, aku ngomong banyak yang tersinggung nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, nyinggung-nyinggung dikit nggak apa-apa kan? Supaya kita bertobat. Nggak apa-apa teman-teman, nanti kalau merasa tersinggung boleh komen ya di YouTube kita. Iya, komen ya. Supaya kita minta maaf nih menyinggung kalian. Kalau nggak komen kan kita nggak tahu siapa yang tersinggung. Tapi kalau kalian komen kita minta maaf. Iya, nanti kita minta maaf kalau tersinggung ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, aku ngomong aja lah ya. Jadi itu ada sebuah budaya kan. Nggak tahu deh di lu ada budaya ini apa enggak. Nggak tahu juga gue pernah sharing apa enggak sama lu. Jadi kayak kita tuh suka, kalau di budaya aku, di keluarga aku tuh sering, saya kayak ada saudara yang di kampung, tuh diajakin tuh tinggal sama kita, disekolahin. Ada nggak budaya kayak gitu loh? Ini bukan budaya sih, ini kayak masing-masing pilihan keluarga kayaknya. Oh ya mungkin ya. Ya mungkin juga bukan budaya, cuman karena banyak yang kayak gitu di keluarga gue, jadi gue pikir itu budaya. Tapi satu sisi jadi bagus dong, berarti kan nolong ya. Iya, memang tujuannya itu kan, kita pengen nolong saudara. Kadang-kadang yang kita panggil, aduh ini sebenarnya riskan banget sih kalau aku ngomong. Nanti tante-tanteku iniku pada marah bisa kalau nontonnya. Tapi nggak apa-apa, minta maaf duluan Om, maaf tante. Jadi tuh kita suka nih kalau misalnya dia secara finansial cukup oke begitu kan, panggil saudara yang dari kampung, misalnya dari Toraja atau dari manalah, pokoknya saudara yang masih saudara tapi tinggalnya jauh, terus misalnya kondisi keuangannya susah gitu kan, jadi disekolahin, terus pokoknya dibantulah kayak gitu. Nah cuman biasanya ini juga mungkin sudah etika lah kali ya. Maksudnya ketika dibantu, berharap bahwa orang yang dibantu ini juga
bantu-bantu juga lah, bantu-bantu balik gitu, misalnya di rumah bantu bersih-bersih segala macam kayak gitu kan. Nah ini apa namanya, sebenarnya bagus sih ya budayanya ya. Maksudnya hal seperti ini tuh sesuatu yang bagus, kita bantu saudara kayak gitu. Cuman yang aku gemes mau kritisi adalah, maaf duluan nih, maaf. Yang aku mau kritisi adalah ketika kita membantu seperti itu, lalu kemudian kita meletakkan satu, apa ya kalau bahasa ininya mungkin menaruh beban begitu di pundak dia bahwa kamu tuh aku udah tolong, kamu tuh aku udah sekolahin, kamu tuh aku udah kasih ini, kasih itu, maka kamu tuh punya tanggung jawab untuk membalas budi kepada aku kayak gitu loh. Jadi kayak kamu tuh punya tanggung jawab kayak misalnya lah yang kecil-kecil itulah tadi bersih-bersih rumah, masak kah, bantu masak atau bantu-bantu apalah. Jadi kayak kalau kamu nggak lakuin itu, kamu nggak berterima kasih sama aku, kamu nggak tahu diri istilahnya begitulah. Nah, kalau menurut aku ini nggak tahu lah kita masih masuk dalam savior syndrome atau udah pembahasan lain ya. Cuman karena tadi lu ngomong itu, gue jadi keinget ini nih, jadi kayak pengen ngomong gue. Jadi kayak menurut gue itu sesuatu yang udah keliru sih. Maksudnya kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya kita melakukan seperti itu sesuatu yang baik, tapi sebaiknya ketika melakukan itu kita tulus aja gitu loh. Iya nggak sih? Maksudnya karena kita memang ingin menolong, ingin berbuat baik lah istilahnya begitu. Jadi nggak perlu meminta atau menekankan seseorang itu untuk balas budi istilahnya kayak gitu. Itu kan jadinya kayak apa ya? Nggak tahu sih. Tapi memang kayaknya banyak yang kayak gitu ya nggak sih? Maksudnya jangankan dalam kasus itu, dalam kasus-kasus tertentu yang lain juga mungkin ketika kita habis nolong orang, kita tuh berharap orang balas budi kita gitu nggak sih? Paling nggak lah ucapan terima kasih, ya kan? Paling enggak lah. Lu nggak berterima kasih sama gue udah kasih ini kasih itu, lu nggak berterima kasih ya kan? Kadang-kadang padahal sebenarnya ketika kita melakukan itu kan seharusnya nih ya, karena kita bersyukur kepada Tuhan kan, bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan lain sebagainya, memberkati. Jadi aku juga pengen jadi berkat lah misalnya kayak gitu. Jadi kalau ketika itu yang jadi apa namanya poinnya, titik berangkatnya untuk menolong orang, harusnya nggak ada keinginan untuk dibalas, walaupun cuma kata terima kasih, ya nggak sih? Nah, Terus apa namanya? gue jadi kepikiran, tapi gini sih Beb, kalau misalnya ya suatu hari misalnya gue dikasih Tuhan berkat dan gue bisa bantu orang kayak gitu, misalnya gue akan bilang ke anak itu bahwa sekarang kita tinggal di satu rumah yang sama, kita ini keluarga, jadi seperti anak di dalam rumah, lu bertanggung jawab juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi mungkin maksudnya lebih kayak gitu, maksudnya ya lu bagian dari rumah ini, ya bukan numpang gitu, lu tinggal di sini. Iya, itu that's the point. Jadi bukan numpang. Iya, jadi lu juga harus bersih-bersih, makan ya harus dicuci piringnya gitu, baju ya cuci sendiri. Jadi jangan kayak enak dalam tanda kutip ya, enak-enakan nih nikmatin kebaikan orang gitu. Tapi bukan karena dia ngelakuin itu bukan karena lu numpang lu harus balas budi, bukan. Tapi karena kita anggota keluarga, kita di satu rumah yang sama, maka lakukan itu seperti kamu di rumahmu gitu. Kalau gue, karena gue tipe yang suka menjamu orang, maksudnya hospitality gitu loh. Gue menikmati kalau anak-anak main ke rumah gue masak, mereka makan masakan gue menikmati. Tapi gue selalu bilang gini, kalau lu makan kayak di rumah sendiri, mau makan ambil, mau minum ambil, kalau udah selesai makan piring dicuci, kalau mau apa silakan gitu, tapi bereskan lagi kayak kamu di rumah. Itu yang gue ajarin. Bukan karena gue pengen lu balas budi ya. Gue nggak berharap lu balas apa-apa. Gue bersuka cita bisa melayani. Bertanggung jawab lah gitu ya. Betul. Nah, cuma kalau kayaknya itu cuma salah di ngomongnya aja sih. Atau memang hatinya ya kita nggak tahu ya. Apakah hatinya emang kerinduannya ingin dibalas ya nggak tahu. Tapi mungkin cara komunikasinya juga salah sih. Jadi kan kesannya nggak enak ya karena gue numpang nih, karena gue lain gitu. Iya, itu yang bikin sedih kan jadinya ketika kita jadi orang yang numpang nih. Terus kita
kayak misalnya kita taruhlah misalnya aku sambil kuliah atau sambil sekolah gitu, dan aku banyak tugas sekolah misalnya nggak sempet nih untuk mengerjakan apa namanya misalnya untuk bantu cuci piring kah atau bantu apakah gue benar-benar nggak sempet nih, terus kayak seakan-akan kita jadi apa namanya nggak tahu diri lah kayak gitu kan, Iya, apa iya, namanya sedih iya. sih gitu kan, apalagi ketika keluar omongan kayak gitu-gitu ya kayak gitu sih. Gue juga sepakat sih sama lu bahwa eh, memang apa namanya sebagai orang yang dibantu juga kita juga harus punya etika lah begitu kan ya. Betul, bertanggung Bahwa kita jawab. juga bertanggung jawab. Jadi kayak bukan kemudian saya membela orang yang dibantu kayak gitu terus Betul, betul. enak-enakan gitu ya enggak, bukan. Cuman maksudnya ini dari hati ke hati lah istilahnya begitu. Bagi yang memberi bantuan, memberi tumpangan, berikanlah dengan tulus, dan bagi yang dibantu pun juga apa namanya bertanggung jawab lah istilah begitu kan ya, Iya, dengan apa yang istilahnya kan kalau kita diizinkan tinggal juga kan itu juga sebuah anugerah yang kita juga harus betul, syukuri gitu kan. betul. Ketika kita punya Iya, anugerah kan bukan berarti kita kayak misalnya keselamatan lah, bukan berarti kita bebas hidup seenaknya begitu kan, bukan, kita tetap hidup dengan bertanggung jawab. Iya nggak sih? iya. Makanya gue setuju ini tetap masuk bahasan savior syndrome. Soalnya karena kita membantu bukan berarti kita berhak semena-mena. Maksudnya karena Betul, itu poinnya. ya, karena kita membantu ini orang, jadi orang itu harus patuh, tunduk, taat, ikutin maunya kita, bukan ya. Iya, betul, Tapi betul. ketika kita sudah diberi hati kan membantu orang itu juga karunia Tuhan ya. Maksudnya nggak semua orang punya hati memberi, walaupun dia banyak uang, punya cukup untuk membantu, tapi nggak semua orang. Kalau Tuhan kasih kita hati buat memberi tumpangan atau memberi bantuan, ya lakukan dengan tulus gitu. Tulus bukan berarti bodoh ya. Kita tetap harus sampaikan gitu ya, kayak aku sama adik-adik aku aja gitu. Maksudnya kalian bebas datang ke rumah kapan aja gitu. Kalian bebas ngelakuin apa aja di rumah, mau makan, mau tidur, mau masak, terserah. Anggap rumah sendiri. Tapi ya karena ini rumah kalian sendiri, kalau kotor diberesin, kalau berantakan dirapiin gitu. Karena ini rumah kalian. Jadi komunikasi penting, jadi tapi memang, ya ingat kita bukan segalanya. Betul. Bukan berarti karena kita telah membantu terus dia jadi kastanya kita di atas, dia di bawah gitu. Jadi kayak betul, nggak boleh kayak gitu. Tetap dia adalah sesama kita yang kita juga harus hargai privasinya, apa namanya hak-haknya juga kita tetap, dia tetap manusia gitu loh, bukan manusia yang kelasnya lebih rendah dari yang menolong dia, enggak, dia tetap sama dengan kita. Berarti balik lagi sebenarnya ini kayaknya bukan budaya ya, tapi ke prinsip hidup seseorang. Jadi orang dengan budaya apapun, dari keluarga manapun, itu juga bisa melakukan hal ini sebenarnya kalau prinsip hidupnya adalah timbal balik. Oh, aku ingat sih, ada orang betul. yang bantu orang, tujuannya investasi. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi gini. Misalnya aku bantuin kamu nih, Beb. Kamu lagi susah, aku bantu kamu. Ya, sekarang aku bantu kamu. Nanti kalau aku susah, kamu harus bantu aku. Nah, iya itu banyak juga tuh orang mikirnya kayak gitu tuh. Itu investasi. Nah, kalau kita bantu orang nggak boleh investasi. Ya kita lakuin aja gitu, nggak berharap kembali. Kayak kasih ibu. Kasih ibu. Jadi kita tuh lakuin aja gitu. Kita jangan berharap, ya kalau misalnya aku menolong Tri dan pada suatu kali aku jatuh dan Tri menolong aku, itu kebaikan Tuhan lewat Tri. Tapi Tri nggak punya kewajiban untuk bales aku waktu dia sukses, nggak ada. Gitu. Kalau kita berharap suatu hari Tri bales atau ketika Tri udah kaya dia nggak bantu aku gitu, iya nggak apa-apa. Itu bukan salah Tri juga, itu pilihan. Kalaupun nanti akhirnya orang itu sukses dan dia ingat kita, itu bonus ya nggak? Itu anugerah Tuhan, aku bilang. Iya, itu kebaikan Tuhan lewat dia.
Jadi maksudnya itu sesuatu yang kalau Alkitab bilang itu ditambahkan. Bukan Ya. sesuatu yang kita kejar, tapi itu ditambahkan. Dan itu bukan hak kita sebenarnya. Yes. Jadi Namanya jangan pikir ditambahkan kan aku berarti udah di luar bantu. daripada. Sip. Oke. Nggak tahu deh ini masih nyambung nggak sama Savior Syndrome ya, tapi ya udahlah sambungin aja. Masih. Karena kadang-kadang motivasi kita menolong tuh bisa salah, teman-teman. Selidiki loh motivasi. Jangan-jangan selama ini kamu nolong orang lain karena kamu pengen dia jadi pacarmu. Iya bisa juga tuh. Antar jemput jauh-jauh ya kan? Modus. Jangan, itu salah. Ya memang kalau kita lagi masa promosi kita pengen lakuin yang terbaik ya kan. Tapi kalaupun nggak dibales ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kan memang niatnya melakukan kebaikan ya. Iya, tahu-tahu ditolak nggak jadi pacaran, oh balikin semua, balikin. Aku sempet tuh baca berita kayaknya ya, ada yang pacaran beberapa tahun dan putus dan minta ganti uang gitu berapa puluh juta gitu. Ada kan ya? Lucu banget itu. Ada. Masa lucu kayak banget, ongkos Gojek gitu dihitung ya? Iya kan lucu banget, gak banget lah jadinya. Iya. Masa kayak gitu. Berarti sama ini nggak tulus dong, untung rugi dong. Gitu deh. Oke, jadi apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulannya adalah mari kita apa ya? Kayaknya udah panjang banget tadi potong-potong jadi lupa. Jadi gini, sebagai seseorang yang rindu untuk melihat orang lain bertumbuh, kita nggak boleh memaksa diri menjadi, kalau bahasa yang lalu, teman seperjalanan. Biarkan dia bebas untuk memilih, mau mengajak kita menjadi teman seperjalanan, atau mengajak orang lain, atau hanya mau berdua dengan Tuhan. Ya kan, kita tapi tidak boleh untuk memaksakan. Paling yang bisa kita lakukan ya mungkin mendoakan kali ya. Kalau mendoakan kan siapapun bisa, siapapun boleh gitu kan. Tapi ketika berdoa pun itu juga kita mesti waspada juga, jangan sampai kita doanya juga jadi maksa, ya nggak sih? Iya. Ini kayaknya belum ending deh, masih mau ngomong nih. boleh lanjutin. Iya, jadi doanya maksa. Atau di doa maksa ini kita bahas di sesi berikutnya tentang doa gimana? Oh ya, boleh. Tapi itulah sedikit ininya, jangan maksa ketika kita berdoa terus kita orang itu harus berubah karena doa saya. No, kita bukan pahlawan, sekali lagi ya, kita manusia biasa. Jadi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarkan dia bertumbuh dengan cara yang paling baik yang Tuhan mau pakai untuk dia bertumbuh. Ya, terus apalagi? Kalau dari ketika aku, kita pun, boleh nih kamu. Oke, jadi mau aku dulu apa kamu dulu? Kamu dulu aja, udah. Maaf. Kalau dari aku ingat ya teman-teman, kita bukan segala-galanya. Ketika kita berpikir bahwa kita lebih baik, hati-hati jangan sampai kita yang jatuh. Jangan-jangan kita yang salah. Kita bisa menolong orang lewat banyak hal, tapi orang juga bisa bertumbuh lewat banyak hal, bukan cuma karena kita. Terus yang terakhir, menolong itu, terakhir dari aku ya, siapa tahu terima namanya. Menolong itu bukan investasi. Menolong itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jadi kalau Tuhan kasih berkat lebih gitu buat kita setelah menolong orang, ya itu kebaikan Tuhan. Tapi jangan pernah harap. Jangan harap-harap aku udah nolong dia bertahun-tahun, kalau dia nggak balas-balas, jangan. Itu berarti motivasimu udah salah. Kamu bukan pahlawan. Nggak harus diingat jasa-jasanya. Nggak harus dikenang. Oke, silakan Tri akhiri dengan closing. Oke, kayaknya udah deh. Tadi kita udah kasih kesimpulan kan, jadi ya udah. Karena kalau teman-teman ada yang tersinggung, kami minta maaf, minal aidin, wal faizin ya teman-teman. Sekali lagi, Savior Syndrome nggak berpengaruh dari budaya apapun kamu hidup.
savior syndrome adalah pilihan hidupmu. Kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya. Yes. Oke. Terima kasih. Sampai di sesi berikutnya. Oke, dadah.